pada hari ke-10 Nabi Muhammad ingin pulang. Berkata kepada Zaid bin Haritsah, tidak bisa kita menetap di sini, tidak ada orang yang mau mendengarkan kita. Singkat cerita, pulang kita wahai Zaid bin Haritsah. Saat tahu Nabi Muhammad ingin pulang, bangun pembesar yang berada di kota Taif waktu itu. Katakanlah raja kota Taif bangun, berkata kepada Muhammad, engkau pergi datang tidak kuundang wahai Muhammad. Pergimu harus menerima imbalan supaya engkau ingat tidak akan kembali ke tempat yang ini. Baiklah, pada siang yang berbahagia ini saya tertarik dengan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159, di mana Allah berpesan, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Apa maknanya? Dengan sebab rahmat Allah wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Linta lahum, berlaku lemah lembut kepada mereka. Artinya dalam tafsir Jalalain disampaikan bahawa makna fabima rahmatin minallahi linta ya Muhammad, dengan sebab rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut wahai Muhammad, lahum bagi mereka itu. Artinya ay sahhalta akhlaqaka idh khalafuka, berlaku lemah lembut, berlaku ringankanlah akhlakmu wahai Muhammad. Kenapa? Idh khalafuka, karena mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang yang berada di Arab dulunya, orang-orang yang berada di Mekah dulunya, khalafuka, mengikuti oleh mereka akan engkau wahai Muhammad. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad, berperilakulah lemah lembut dalam kehidupan engkau wahai Muhammad. Yang selanjutnya Allah meneruskan, walau kunta faddan ay si al-khuluqi, seandainya engkau berlaku keras, artinya berakhlak tercela. Apa disampaikan oleh Allah Ta'ala? Ghalidhal qalbi, hatimu yang keras wahai Muhammad, maka tafarraqu, mereka akan meninggalkan engkau, mereka akan menjauhkan dirimu, mereka akan mencampakkanmu wahai Muhammad dalam kehidupan dan meninggalkan agama Islam yang mulia ini. Ayatnya urang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Disampaikan oleh Allah apa maknanya? Dum ukuran Nabi yang hudib kajro, dijamin surga oleh Allah. Beliau mempraktekkan akhlak setiap harinya. Tapi ada sebuah ayat yang dipesankan oleh Allah, diinstruksikan oleh Allah, Muhammad berlaku lemah lembut ligata, berlaku dengan karakter yang mulia ligata, berlaku dengan pribadi yang bagus, dengan akhlak yang mulia wahai Muhammad. Kenapa? Karena mereka akan fanatik dan mengikuti dirimu. Sangat banyak kita dapatkan hamba Allah cerita-cerita bagaimana orang-orang yang berada di luar agama Islam masuk dalam agama Islam. Salah satu di antara alasan mereka karena akhlaknya Nabi Muhammad. Contohnya bagaimana Ustaz? Nah, pernah kejadian Nabi Muhammad hidup di kota Mekah. Saat itu beliau beribadah, pergi setiap harinya ke masjid, solat sendiri di depan Ka'bah. Yang membuat hati kita sedih dan terharu, ada salah seorang kafir Quraisy yang menanti kehadirannya Nabi Muhammad. Beliau berada di lantai 2, tingkat atas. Apa yang beliau lakukan? Saat Nabi Muhammad lewat di tempat tersebut, diludahi dengan air liur waktu pagi, yaitu waktu subuh. Bau kali air liurnya luar biasa, diejek Nabi. Bahkan dalam sebuah sejarah, Fatimah pernah menangis melihat ayahnya
ditimpakan kotoran manusia di atas kepalanya sedang Nabi sujud beribadah kepada Allah. Kepada Nabi kekun bak Fatimah be'u hana. Ini biasa. Ini perjuangan. Selama Allah tidak murka kepada kita, tidak akan menjadi masalah. Setiap hari diludahi dengan air liur subuh. Beliau tidak marah. Beliau tidak membenci orang yang melakukan hal tersebut. Dalam pikiran Nabi belum sampai hidayah dalam hatinya. Singkat cerita, hamba Allah adun ada orang syi'ah yang luntuan pemulia. Satu waktu sakit kafir Quraisy tersebut. Waktu sakit lewat Nabi hana sawali yang rudah ibabah. Waktunya natanya oleh Nabi. Nabi bertanya kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, kemana kafir Quraisy yang berada di lantai 2 tersebut yang menunggu kehadiranku? Sakit ya Rasulullah. Dia sudah sakit, tidak sanggup bangun. Waktu dengar oleh Nabi sakit, budak Nabi nejak ziarah, me bekai, me padum anak kurma dan roti. Setiba di rumah kafir Quraisy tersebut, dilihat oleh kafir Quraisy tersebut, rupanya Muhammad sudah berdiri tegak di dekatnya, menanyakan bagaimana kabarmu, didoakan semoga cepat sembuh. Alhasil hamba Allah bangun kafir Quraisy yang sakit tadi seraya berkata, ya Muhammad, belum hadir orang-orang lain untuk menjenguk diriku dalam kondisi kesendirian. Sakit, sudah lesu tubuhku, tidak sanggup aku bangun. Hana terus mesti sahabat pun yang akrab denganku hari ini untuk menjenguk diriku. Tapi engkau Muhammad yang kuhina, kucaci, setiap hari kuludahi dengan air liur bauku, setiap subuh saat engkau beranjak pergi menunaikan ibadahmu, maka hari ini engkau mempraktekkan akhlakmu. Awai kata truk Muhammad ketimbang orang yang lain. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy tersebut? Seketika saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang-orang yang berada di luar KTP Islam, yang tidak menganut Islam. Salah satu faktor utamanya adalah karena melihat akhlak yang dilakonkan oleh Nabi. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang dihadirkan oleh Allah terhadap pribadi Nabi Muhammad. Beliau diberikan pesan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Walaupun demikian, Nabi menjadi contoh, Nabi menjadi teladan, Nabi menjadi ikon ulung yang harus kita ikuti. Sepak terjangnya, karakternya, semua sektor kehidupan Nabi itu layak ditiru. Tapi uronya orang si'lun. Wahai santri sekalian, dengarkanlah baik-baik. Dengarkanlah apa yang disampaikan sangat banyak hari ini. Anak-anak muda yang ber-KTP Aceh, yang di luar pesantren, mereka mencaci, menghibah, menggunjing para alim ulama, bahkan orang-orang yang paham agama disudutkan dalam kehidupan mereka. Apakah akan kurang elektabilitasnya para alim ulama? Tidak akan, tetapi mereka akan diberikan bencana oleh Allah dalam kehidupannya. Ini akhlak tercela yang tidak pernah disumpah, yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Jangankan untuk lawan, jangankan untuk kawan, untuk lawan saja Nabi Muhammad tidak pernah mempraktekkan akhlak tercela. Pernah satu waktu Nabi Muhammad berjalan beriringan bersama Aisyah di kota Madinah setelah hijrah. Saat itu ada seorang kafir Quraisy yang berkata kepada Nabi, "Assamu alaika ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad." Didengarkan oleh Siti Aisyah, mirah muka Siti Aisyah, merah mukanya. Saat itu raut wajah Siti Aisyah turun, dibalas dengan kalimat sumpah serapah yang sama, "Assamu alaika ya kafir, ya wahai orang kafir Quraisy, celaka pula untukmu." Disampaikan oleh Nabi, jangan balas kekurangan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena itu akan mengakibatkan orang lain muak dan murka kepada kita. Senyum saja. Apa yang engkau jawab? Wa alaika, untukmu juga sama.
Artinya Nabi tetap mempraktekkan akhlak yang mulia. Walaupun ada orang yang mengejeknya, ada orang yang mencacinya, ada orang yang menghinanya, kita harus mengikuti jejak dan risalah Nabi. Kota Taif menjadi saksi dalam kehidupan kita hamba Allah. Nabi Muhammad meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib sebagai kepala suku pamannya yang mampu membackup kehidupan Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad ingin membawa Islam, ajaran Islam ke suku Sakif yang berada di kota Taif. Sebelumnya sudah datang ideologi-ideologi yang memprovokatorkan. Tidak akan diterima Nabi Muhammad oleh suku Sakif di kota Taif. Setiba Nabi bersama Zaid bin Haritsah ke kota Taif, setiba di sana Nabi Muhammad dikucilkan. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, tidak ada orang yang mau mendengarkannya. 10 hari Nabi Muhammad berdiam diri di kota Taif, tidak ada satu orang pun yang menanyakan kabarnya, yang mau mendengarkan ceritanya, yang mau mendengarkan syariat Islam dari mulutnya. Apa yang terjadi? Pada hari ke-10 Nabi Muhammad ingin pulang. Berkata kepada Zaid bin Haritsah, tidak bisa kita menetap di sini, tidak ada orang yang mau mendengarkan kita. Singkat cerita, pulang kita wahai Zaid bin Haritsah. Saat tahu Nabi Muhammad ingin pulang, bangun pembesar yang berada di kota Taif waktu itu. Katakanlah raja kota Taif bangun, berkata kepada Muhammad, engkau pergi datang tidak kuundang wahai Muhammad. Pergimu harus menerima imbalan supaya engkau ingat tidak akan kembali ke tempat yang ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ipedang banja, ipedang bare, anak-anak muda yang tegap tubuhnya, yang tegar tubuhnya. Di tangan mereka bebatuan yang ukurannya 1 gepal dan 1 genggam. Untuk apa? Dibuat seperti lorong. Nabi Muhammad lewat dalam lorong tersebut di tempat pemuda yang berdiri kiri dan kanan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Saat Nabi Muhammad melangkahkan kakinya, dilempari dengan bebatuan dari kiri. Kenang bak muka Nabi, terpental wajah Nabi ke kanan. Belum balik wajahnya Nabi, sudah tiba batu di sebelah kiri. Berderai air mata, menetes darah dari muka dan wajah yang mulia. Coba bayangkan, batu di tempat kita mungkin masih belum terlalu kasar, tapi kalau batu di Arab runcing-runcing dan kasar batunya dibakar oleh matahari setiap hari, tapi batu itu sudah pernah dirasakan oleh Nabi. Seumur hidup kadangkala kita sampai meninggal dunia tidak pernah kita rasakan lemparan batu yang kena ke kepala kita. Tapi Nabi Muhammad dalam segala kepahitan dan kepayahannya, beliau dilempari dengan bebatuan. Tidak hanya satu, secara silih berganti batu itu datang ke tubuh Nabi. Tidak hanya dilempari, datang pemuda yang lain dari belakang Nabi. Didorong Nabi terlungkup ke depan, kenang batai yang runcing, kenang batai kerikil. Berdarah wajah Nabi. Apa yang terjadi hamba Allah? Saat itu tubuh Nabi menggunakan baju putih seperti kita hari ini, tetapi berlumuran darah menjadi warna merah. Bagaimana perumpamaannya? Seolah-olah Nabi Muhammad melangkahkan kaki, tinggal jejak darah di belakangnya. Seperti orang yang naik dari sawah, masuk ke masjid, tinggal luhub, tinggal lumpurnya. Seperti itulah darah Nabi Muhammad tinggal saat meninggalkan kota Taif. Tapi apa akhlak yang dipraktikkan oleh Nabi? Batu terhujani ke tubuh beliau, tapi Nabi Muhammad mendoakan, ya Allah, jangan murkakan mereka. Ya Allah, jangan berikan azab kepada mereka. Karena Rasul yakin, seandainya Nabi berkata, ya Rabb, pedih sekali siksamu ini, pedih sekali cobaanmu ini, aku tidak sanggup timpakan musibah kepada mereka, seketika akan datang musibah. Tapi yang namanya Nabi mempraktekkan akhlak, darah masih mengalir, beliau mengabaikan, tetap mendoakan. Takut dalam hatinya, diceritakan kepada Zaid bin Haritsah, saya khawatir Allah akan memurkakan mereka. Setiba di luar kota Taif, di gerbang kota Taif, di belakang bukit,
Nabi Muhammad duduk lesu dengan berlumuran darah masih mengalir di pelepihnya, masih mengalir darah di keningnya. Saat itu datang malaikat penjaga gunung Taif, berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, dari tadi aku memperhatikan kondisi mereka menghinakan dirimu, mencampakkan batu kepada tubuhmu. Aku menunggu instruksimu, wahai Muhammad. Tadahkan tangan ke langit. Mud yadaika ila sama, ya Rasulullah. Angkatlah tanganmu ke langit." Lake ba Allah, ya Muhammad, untuk nepe izin kepada lun li Allah, supaya kami campakkan, kami timpakan gunung-gunung yang ada di kota Taif ini kepada suku Sakif yang tidak tahu sopan santun terhadap dirimu. Apa dijawab oleh Nabi? "Jangan malaikat. Wahum qaumun la ya'lamun." Malaikat ru tinggai preh jawaban Nabi sagai. Tapi pegukeun li Nabi apa yang dikatakan oleh beliau, "Jangan. Mereka tidak tahu siapa diriku." Didoakan oleh Nabi, "Ya Allah, lahirkan di kota Taif ini orang yang akan mampu memajukan Islam, zuriatnya generasi-generasi Islam." Doa Nabi dulu terbukti hari ini dominan Islam di kota Taif. Selanjutnya Nabi melanjutkan, "Ya Rabb, ila man taqiluni, kemanapun engkau pergi, ana radin, saya rida, walaupun dicampakkan, digojlok, dicaci, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan kotoran onta, saya siap ya Rabb, malam taghdab ilayya, selama engkau tidak murka kepadaku." Sedemikian rupa akhlak yang dipraktikkan oleh Nabi, tetapi belum berbekas di hati kita hamba Allah. Maka dalam momentum maulid ini, sampaikan kepada anak kita. Apa yang perlu kita sampaikan, Ustaz? Ceritakan bagaimana akhlak Nabi, ceritakan bagaimana karakter Nabi yang harus kita tiru. Oh Ustaz, ada orang yang berkata tengku na orang yang pegah. Nabi Muhammad nyan udip tradisi jamun, menyata tiru li kita nyojino ketinggalan zaman. Hai, orang-orang yang tidak paham akan beranggapan seperti itu. Tapi kalau timbul pertanyaan, kita sebagai pemimpin, maka Nabi juga pernah memimpin prajurit perang lebih daripada 40 peperangan beliau lalui. Kita sebagai seorang guru, Nabi punya murid, semua sahabatnya murid. Kita sebagai seorang ahli dagang, Nabi Muhammad berniaga lintas negara, bahkan sampai ke negeri Syam dengan hasil yang melimpah ruah. Kita sebagai seorang kepala keluarga, Nabi berhasil mendidik anaknya, Nabi berhasil mendidik keluarganya, adil dengan semua istrinya. Nabi Muhammad adalah figur sentral yang lengkap yang patut kita teladani. Kalau ada opini-opini yang menyampaikan hana perleli de pegat mulut, ini ada upaya untuk menjauhkan kita dari ingat dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Dalam kitab Majalisus Sunniyah disampaikan bahwa nuktah, sebuah catatan penting, disampaikan bahwa, wahai umat Muhammad, seandainya ada orang yang menceritakan terhadap Rasulku, kata Allah dalam hadis kudusinya, inna aliman, seorang yang alim, haddasa hadisa rasuli, kata Allah, seandainya ada orang yang alim menyampaikan risalah-risalah, menceritakan terhadap nabiku, kata Allah, mereka fayabkuna, mereka menangis dan sedih. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala? Ashhadukum ya malaikati, aku bersaksi atas namamu ya malaikat, di hadapanmu wahai malaikat, aku merdekakan jami'ahum, semua mereka, minan nari, dari apiku, dan azabku dari neraka. Coba bayangkan apa yang disampaikan dalam maulid. Terenyuh hati kita untuk merenungi kehidupan Nabi Muhammad. Maka disitulah Allah memerdekakan kita dari api neraka. Maka uronya urung silun buka kitab-kitab kembali. Tengku, anjir kamu baca kitab Arab sangat banyak. Kitab Sirah Nabawiyah, baca cerita-cerita Nabi. Beliau memperjuangkan nasib kita sampai detik ajalnya yang terakhir. Maka kembali kepada kesimpulan dan konklusi dari paparan kita adalah, Nabi Muhammad adalah pribadi yang mempraktekkan akhlak dalam kehidupannya. Sudah semestinya Bandung Gedanyo, kita semua mengikuti jejak dan risalah Nabi Muhammad. Semoga satu waktu kita akan bersamanya. Kenapa?
karena akhlak yang kita praktikkan dalam kehidupan kita. Lidah kita terjaga, tubuh kita terjaga, sifat kita terjaga, semuanya merupakan akhlak-akhlak mahmudah, bukan akhlak madmumah. Amin. Amin ya rabbal alamin.